menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Nanti saudara bisa beli rekaman yang pertama, 2 dan 3 karena berseri saudara. Ini yang keempat. Saya akan jelaskan tentang sistem imun tubuh, tentang daya tahan tubuh. Bahwa Tuhan sudah menyediakan sistem supaya orang tidak bisa sakit. Ya, waktu dia ciptakan manusia, dia bilang kulihat baik adanya. Itu kami orang kesehatan, teman-teman sejawat, kami melihat bahwa manusia itu luar biasa, saudara. Setiap 1 detik itu menghasilkan sel darah merah itu 5 juta, 3 juta sampai 5 juta. Lab manusia hanya bisa menghasilkan 200.000 per 3 bulan. Tuhan kita per detik itu 3 juta, 4 juta sel. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Itu per detik ya, per detik 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Tapi pada saat yang sama, dia mengeluarkan sel darah putih. Apakah sel darah putih? Sel darah putih adalah leukosit untuk bunuh penyakit anakmu atau Anda sendiri. Jadi kalau Anda sakit, kami akan melihat bahwa ada sel darah putih yang naik. Lalu kami bicara, oh, keluarga Anda ini sedang mengalami infeksi. Tahu dari mana? Karena sel darah putih yang meningkat itu menunjukkan Tuhan sedang mengintervensi menyembuhkan anakmu. Yang mengerti katakan amin. Jadi sel darah putih nanti ini ada 5. Ya. Ada eosinofil yang suka makan cacing pita misalnya ya nggak suka cacing pitanya sih, suka babi gitu ya. Karena ada cacing pitanya. Nah itu nanti dibunuh sama namanya eosinofil. Dan nanti kalau kita lihat dari pasien, eosinofilnya naik, Anda pasti makan ini begitu. Kalau yang naik basofilnya, oh berarti Anda yang pakai mikroba. Jadi yang membunuh kita ada banyak ya, salah satu mikroba, lalu ada cacing, ada parasit, lalu ada bakteri gitu ya. Oh tenggorokannya sakit, pasti yang meningkat itu leukosit bagian makrofagnya atau apa. Nanti kita lihat di sana ya. Nah itu sistem itu sudah diciptakan Tuhan per detik. Menghasilkan sel darah putih, sel darah putih, sel darah putih, sel darah putih. Padahal sel darah putih untuk bunuh penyakit. Jadi kalau Tuhan bilang setiap detik ada sel darah putih, sel darah putih, sel darah putih, berarti Tuhan mau bicara sama kita. Jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Ini yang paling penting harus saudara mengerti bahwa Tuhan tidak suka Anda sakit. Ya, saya minta slide saya, kita akan agak cepat, saudara ya. Cuma saya akan bahas Paskah dulu supaya saudara mengerti. Slide saya. Oke. Jadi Yesus itu Tuhan yang lahir. Tuhan yang lahir dan Tuhan yang mati. Lalu dia Tuhan yang bangkit, saudara. Waktu orang cerita kebangkitan, itu kalau bagi daerah Singkawang, ditahan gambarnya ya. Daerah Singkawang, daerah-daerah yang sakti-sakti itu. Indonesia punya daerah sakti, saudara. Di sana orang bisa jalan di atas air. Jadi kalau saya lihat mereka jalan di atas air, saya kaget, saudara. Loh ini saudaranya Petrus, saudara. Dahsyat, saudara. Jadi mereka sakti-sakti. Kalau cuma bangkitkan orang mati, mereka bisa. Dukun yang top harus bangkit dari kematian. Cuma, saudara, dia bangkit untuk mati lagi. Yesus kita bangkit, nggak bisa mati lagi. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Itu perbedaan antara kuasa gelap dan kuasa Tuhan. Jadi mati hidup di tangan Tuhan. Karena Tuhan juga sudah bisa mati dan bisa membangkitkan dirinya sendiri. Tapi yang hebat dia bukan cuma bangkit, saudara. Dia naik, saudara. Dulu orang dunia bilang ada hukum gravitasi. Ini kalau saya jatuhkan, dia jatuh. Saya kepingin dia ke atas, naik, jatuh lagi. Jadi kalau kau mau naik dengan kekuatanmu sendiri, pasti turun lagi.
Loh saya kok belum turun? Sabar ya, pasti turun. Jadi saudara saya kasih tahu, ada hoax, ada berita burung, Yesus pernah jalan-jalan ke surga, keseret gravitasi. Jadi dia nggak turun ke bumi. Tapi dibuktikan sama dia naik ke surga. Gravitasi nggak bisa nahan dia. Itu membuktikan dia turun gara-gara dia kangen sama saudara. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Kami saintis membuktikan bahwa Tuhan itu bukan sengaja kejatuhan. Tapi dia jatuhkan dirinya, dia turun, dia desain untuk bangkit lagi dan naik lagi. Dan dia mau tunjukkan, bukan kebetulan, dia akan turun lagi saudara, untuk menyebut kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi dia melakukan 5 aktivitas, lahir, mati, bangkit. Ada gereja yang mengakui matinya lebih hebat katanya. Kalau bagi saya enggak, bagaimana bisa mati kalau enggak pernah lahir? Jadi dia lahir dulu, dia harus mati. Bagaimana bangkit kalau nggak pernah mati, kan begitu. Nah seperti itu konsep-konsep yang harus dipegang, itu untuk supaya saudara lihat ekonomi Anda diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi dia miskin supaya kamu kaya, itu di bumi. Bukan untuk masuk surga, catat itu baik-baik. Banyak gereja yang lain mengajarkan bahwa Yesus mati supaya kita masuk surga. Itu tidak ada hubungannya dengan kematian dia. Kita bisa masuk surga, karena yang punya surga ngundang saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya berapa kali ke Istana Negara saudara. Setiap tahun saya diundang. Jadi saya bisa masuk ke Istana Negara bukan karena saya ingin masuk. Karena yang punya istana ngundang saya. Tidak ada orang yang bisa masuk istana surga. Kalau yang punya istana surga enggak pernah suruh kita masuk. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi masuk surga itu pasti saudara. Karena pasti saudara, nggak usah tergesa-gesa. Katakan sebelahmu, jangan tergesa-gesa. Jadi pasti masuk saudara. Ngerti ya saudara? Yang setuju katakan amin. Yang kangen Yesus katakan amin. Nah, nggak apa-apa kangen, jangan pulang dulu, oke? Oke ya, kita akan masuk saudara, Anda lihat ya. Dia bangkit supaya kesehatanmu, ekonomimu, keluargamu, studimu dan pelayananmu diberkati Tuhan. Ya, akan saya tunjukkan tentang apa. Tadi pagi Pasca berbicara soal Maria, dia bilang jangan takut. Dia sudah bangkit. Jadi yang pertama tadi kita belajar jangan takut. Yang kedua, kita belajar intervensi Tuhan. Tadi saya jelaskan secara olah TKP ya, bahwa Yesus enggak pernah ditangkap Saudara. Yesus itu memberikan dirinya ditangkap. Dia menyerahkan dirinya. Dan Yesus tidak pernah dijatuhin hukuman mati. Karena dia bilang, aku menyerahkan nyawaku. Jadi ada intervensi Tuhan dalam hidup saudara. Arsitek boleh bangun gedung tanpa izin Tuhan. Tapi di dalam gedungnya ada debu saudara. Ada lumut yang tumbuh. Itu pertanda bahwa intervensi Tuhan terhadap diri manusia tidak butuh izin manusia. Dalam ekonomimu pun Tuhan intervensi saudara. Kalau rekeningmu tidak cukup untuk membuat kau hidup tahun ini, itu tidak ada hubungannya dengan kau hidup. Manusia diciptakan dengan keunikannya. Minggu pertama, saudara, setelah sperma itu bertemu di tempat tuba falopi dengan ovum, dia terbentuk, saudara, sebesar 1 titik debu. Minggu kedua, dia sebesar kacang hijau. Tahu kacang hijau, saudara? Ada tulangnya, tapi enggak ada jantungnya, saudara. Jadi manusia tidak punya jantung minggu pertama. Manusia baru punya jantung minggu kedua. Tapi minggu kedua jantungmu masih belum bergerak. Minggu ketiga syaraf, minggu ketiga otak, minggu ketiga bakal mata. Minggu keempat baru jantungmu bergerak. Lubdub, lubdub, lubdub. Kami menghitungnya. Kami diberkati Tuhan. Kami punya kemampuan menghitung. Detak jantung per menit 70 kali. Lubdub, 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 lubdub. Tanpa baterai saudara. Karena Tuhan mau bergerak. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Tidak pakai baterai. Rekeningmu berapapun dia 70 kali. Lubdub, lubdub, lubdub. Dolar naik pun dia tetap lubdub, lubdub, lubdub. Yang aneh minggu pertama bernafas pakai apa? Jantungnya belum ada.
Kami orang pandai bilang tanpa jantung Anda mati. Tapi Tuhanmu bilang kamu hidup karena aku sudah pernah mati dan bangkit buat kamu. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Kalau tidak ada pengharapan dari rumah sakit, pengharapanmu bukan di rumah sakit. Pengharapanmu sama Yesus, saudara. Dari awal kau tidak punya apa-apa. Dari awal kau enggak punya jantung. Dari awal kau enggak punya rekening. Jadi ide hidup itu dari Tuhan. Kalau Tuhan yang bikin Anda hidup, Anda hidup. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan mau engkau bernafas dan malam ini kau mendengar firman ini, tahun ini kau akan berkelimpahan hidupmu. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Yang paling penting adalah ketika Yesus yang mau. Tanpa Yesus kita tidak apa-apa, saudara. Ya, saudara, ya. Kami kemarin nangani pasien cuci darah. Pasien cuci darah tidak ada obatnya, saudara. Dia harus cuci darah terus sampai habis uangnya dan meninggal. Tidak bisa tidak. Ya, cuci darah itu dulu penyakitnya orang kaya. Ya, dulu kita tanya pasien, kaya atau tidak? Miskin, tidak boleh. Sekarang bebas, saudara. Saudara sudah boleh semuanya. Amin, saudara. Jadi terserah saudara. Kalau saudara minum soda, saudara cuci darah. Saudara makan jeroan, saudara stroke. Saya makan jeroan kok belum stroke? Sabar. Semua indah pada waktunya, saudara. Mesti sabar, ya. Harus sabar, ya. Ya, jangan tergesa-gesa, saudara, ya. Oke, saya akan masuk, saudara. Saya akan cerita soal Paskah. Paskah yang ketiga, tadi cerita soal perperangan dan kemenangan. Yang terakhir ini akan saya singkapkan sesuatu yang saudara akan terkejut. Paskah yang saya akan jelaskan di ibadah keempat ini tentang tanda. Katakan tanda. Tanda itu akan membedakan orang benar dan orang tidak. Paskah memulai tanda ini, dia bilang begini, kalau orang-orang Firaun tidak mengeluarkan Israel, maka aku akan membikinkan satu tulah terakhir, kubunuh mereka semua. Anak sulungnya kubunuh. Kenapa yang dibunuh anak sulung? Karena yang punya hak hidup zaman dulu anak sulung. Jadi kalau anak sulung mati, habis keturunannya. Jadi kalau dia punya anak tiga, anak yang ketiga ini hidup, nggak ada gunanya. Karena yang menggunakan nama keluarga anak yang sulung. Karena itu pertengkaran anak Esau dan Yakub masalah sulungnya itu. Nah dia bilang akan kubunuh semua. Aku akan menyuruh malaikatku untuk menghabisi semuanya. Nah malaikat itu kan nggak pinter, saudara. Malaikat itu setia, kuat, powerful, tapi nggak pandai. Dia minta tanda, mana yang saya bunuh, yang ada tandanya tidak boleh dibunuh. Sebab pada malam ini aku akan menjalankan tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan itu marah, ditahan gambarnya ya. Tuhan itu marah, nggak cuma sama manusia, sama dewa-dewanya. Saudara, kenapa kita nggak bisa disantet? Karena roh kita lebih dahsyat daripada setan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan kita bisa mengacaukan setan. Saya pernah di Singkawang, gara-gara ada orang jalan di atas air, saya bilang gini, dalam nama Yesus, dia langsung jatuh, biur gitu. Terus dia lihat saya bunuh kamu, gitu saudara. Saya bilang, sorry dong. Dia bilang terlanjur malu, saudara. Saya dibunuh, dia bawa 6 orang, ya. Saya santai, saya tidur, ya. Tiba-tiba saya diketok pintu, tok 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 tok, pintu dibuka. Lalu orang-orang yang pakai tadi itu, yang ininya panjang-panjang. Jadi kalau sakti ininya panjang. Ya, saudara gak usah niru ya, saudara ya. Itu dikasih macam-macam sampai panjang begini, bisa terbang-terbang. Nah, namanya pasukan burung atau apa gitu ya. Lalu tiba-tiba saudara, jadi kalau ke Kalimantan ada burung satu sayap, itu dia di mana-mana. Jadi dia bisa jadi burung. Lalu dia bilang gini, kamu kok tidak mati gitu. Duh, maksudnya apa? Saya bunuh kamu dari tadi pagi sampai malam ini. Kenapa tidak mati-mati? Kurang ajar ini orang ini ya. Dia bunuh saya 6 orang sampai di sininya keluar darah. Dia nggak tahan, saudara. Tapi yang aneh, gurumu ini siapa? Saya bilang, saya, profesor saya di Jakarta. Bukan yang bisa membuat pisau saya masuk, tapi nggak bisa masuk tubuhmu. Maksudmu apa? Anda buka tempat tidur Anda. Jadi tempat tidur saya, itu isinya pisau.
obeng. Saya pikir kamu teknisi atau dukun. Itu katanya mau dimasukkan ke perut saya. Mau dimasukkan ke perut saya. Saya kecewa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau tidak lindungi saya? Terus Tuhan ngomong sama saya, jangan emosi kamu. Saya tidak emosi Tuhan, gemes ini. Terus Tuhan bilang sama saya begini, dia masuk kan? Iya. Tapi enggak masuk perutmu kan? Kenapa kau biarkan dia masuk? Kalau tidak kau biarkan masuk, kau enggak pernah berterima kasih sama saya. Oh gitu tak bos, bilang dong. Ternyata dia bisa masuk, tapi enggak bisa menghancurkan saya. Terus dia tanya, siapa gurumu? Saya bilang tahu, itu bukan guru saya, Tuhan saya. Dia ngomong di agamanya dia, guru itu Tuhannya dia. Terus udah oke, kata Tuhan ampuni dia, saya cinta sama mereka. Tanya apa maunya? Saya minta tolong, kalau gurumu enggak bisa ketemu, saya aja, ketemu kamu aja muridnya sama. Saya mau tanya sama kamu, bagaimana saya bisa sembuh? Duh, Anda dukun sakit? Iya. Sakit apa? Diabetes. Walah. Jadi dukun bisa diabetes, saudara. Dahsyat, saudara. Saya tanya begini. Oke, silakan masuk. Saya mulai tertarik, saudara. Silakan tertarik. Nanti tolong dibawa semua pisaunya ya. Ini saya nggak laku. Saya nggak boleh di bagasi ada pisau. Ya. Oke, akhirnya saya periksa. Anda sakti? Iya. Bisa mindah ini. Ada sendok di situ. Saya bilang, bisa pindah sini. Dia komat kambit, pindah, saudara. Saya kaget, saudara. Lalu, saya masukkan di kotak sendoknya. Bisa keluarkan enggak? Bisa, saudara. Tiba-tiba saya buka sendoknya di situ. Oke. Kalau kamu bisa memindahkan perutnya orang, kamu bisa memasukkan pisau ke orang ini. Bisa. Cuma Bapak yang tidak bisa. Ada sesuatu di dalam Bapak yang membuat kami tidak bisa masuk. Mau tepuk tangan buat Roh Kudus, saudara? Jadi pisaunya nggak bisa masuk, pisaunya cuma bisa masuk ke kamarmu, dan itu pun diizinkan. Nah, setelah selesai, saya bilang, kalau orang itu disantet orang, pisaunya bisa kau keluarkan. Bisa, asal yang bersama aku lebih kuat daripada yang memasukkan. Jadi mereka punya pangkat-pangkat setan itu. Jadi ada setan RT, ya ada setan yang dahsyat ya, yang bisa mengalahkan. Jadi setan akan marah sama setan kecil. Pergi, ini ada bisnisnya. Kamu keluar dulu, nanti kapan-kapan masuk lagi terserah kamu, gitu. Nah, seperti itu saudara. Terus saya tanya, berarti kamu bisa mengeluarkan sesuatu dari tubuh? Bisa. Kenapa kamu nggak keluarkan diabetesmu? Dia bilang tidak bisa. Khusus pola makan tidak bisa pakai kuasa gelap. Setan ngakuin ini. Dia pernah ketemu Yesus. Yesus, kalau kamu anak Allah, rubah batu jadi roti. Jadi dia nggak merubah batu jadi roti, lalu bilang, Yesus makan ini. Karena setan tidak berkuasa merubah batu jadi roti. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tapi yang punya ide merubah sesuatu yang salah jadi roti, itu setan. Jadi kalau saudara doakan jeroan, saudara setan. Karena jeroan tidak boleh didoakan. Yang tersinggung katakan amin. Tuhan pele ikan isinya omega 3. Dia doakan menjadi banyak. Sesuatu yang baik didoakan menjadi the best, menjadi lebih baik. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ide ngerubah salah jadi yang baik tidak ada. Kecuali Tuhan. Nah akhirnya dia minta jadi muridnya Yesus. Dia tanya, bagaimana ketemu gurumu? Nggak usah, guru saya sudah tahu kamu datang. 3 tahun sekarang sudah dari sekarang. Dia nggak jadi dukun lagi, dia jadi penginjil terbaik. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tuhan dahsyat, saudara. Tuhan dahsyat, saya akan ceritakan soal ini ya. Malaikat itu datang, saudara, menyerang semuanya. Dukun-dukun dihancurkan sama Tuhan. Mereka bisa menahan hujan, hari itu dibuat hujan batu. Mereka bisa apa? Dihancurkan sama Tuhan. Tuhan sudah marah, saudara. Dewa-dewa akan dihancurkan. Saudara lihat ya. Dia bilang ada tanda darah menjadi tanda di rumah,
kalau kamu tinggal, apabila aku melihat darah itu, maka aku tidak akan membunuh. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku sedang menghukum Mesir. Tahan gambarnya. Jadi harus ada tanda perbedaan antara orang yang mau dihukum Tuhan dan yang tidak. Ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Nah itu harus ada tandanya. Tanda itu malaikat nggak pinter, malaikat cuma lihat, oh ada, jangan. Ini nggak boleh dibunuh, ada tandanya. Dia lewat lagi cari. Dia nggak pernah masuk rumahnya orang itu terus tanya, Cik pendoa ya? Nggak pernah tanya. Mau berdoa atau tidak berdoa, tidak ada tanda, dibunuh. Itu peristiwa Paskah waktu itu. Oke. Lalu mereka mulai membunuh itu ya. Jadi mereka mulai turun ke Mesir dan mereka akan mulai membunuh. Dipimpin oleh Mikael ya, mereka mulai membunuh pasukan. Siapa yang akan dibunuh? Anaknya binatang dan anaknya manusia yang sulung dibunuh. Selama rumahnya nggak ada tandanya. Jadi di rumah orang Israel yang dikasih tanda rumah orang dan rumah kandang hewan. Jadi yang punya anak sulung dikasih tanda, sehingga anak sapi yang pertama tidak boleh mati, karena untuk persembahan kepada Tuhan. Ya, akhirnya saudara, mereka mulai turun. Waktu mau masuk rumah ini, masuk rumah yang Anda bisa lihat di belakang ada tanda merah, tidak boleh masuk. Yang nekat ini mau masuk, jangan, nanti bos marah. Ini tidak boleh masuk, ada tandanya, gitu ya. Lalu mereka turun ke tempat lain. Nah, mereka mulai masuk saudara, yang tidak ada tandanya rumah orang kaya-kaya saat itu, rumah orang Mesir, dimasukin dan dibunuh semuanya. Saudara mengerti maksud saya? Itulah Paskah yang pertama. Itu akan terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Bakteri itu yang menciptakan Tuhan untuk membunuh orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bakteri untuk menghabisi kesehatan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan ada tandanya, tandanya apa? Banyak. Tuhan pernah bilang, makanlah jeruk, makanlah buah dalam taman ini. Waktu itu perintahnya gini, makanlah roti itu dan darahnya kuaskan menjadi tanda, menjadi rumahmu, baitmu. Nah tubuh kita adalah bait suci, yang mengerti katakan amin. Kalau saudara makan jeruk, jeruknya ada dalam darah. Maka itu menjadi tanda buat bakteri, kalau dia masuk dalam tubuhmu, ada tanda beta karoten, dia tidak akan pernah masuk lagi. Karena dia diciptakan untuk dibunuh beta karoten. Yang mengerti katakan amin. Karena itu kenapa saudara harus makan buah dan makan sayur. Karena dalam tubuhmu ada tanda. Dia nggak pernah lihat Anda orang Kristen dan orang tidak Kristen. Pasien kami itu orang Kristen dan tidak orang Kristen. Yang tidak makan kesehatan, tidak makan buah, pasti sakit saudara. Kalau di klinik kami, Anda masuk, pasti kami timbang berat badan Anda. Pasti kami cek darah Anda. Kalau ada pendeta pernah ngomong, saya bisa bahasa roh, tetap cek darah, nggak peduli saya. Jadi di tempat kami, itu kami nggak peduli. Ya, di tempat kami, murni kami fisik tubuh. Jadi saudara harus menunjukkan, karena dari buahnya lah kami akan mengenal. Seperti itu. Nah di zaman Paskah yang sekarang, ada tanda saudara. Yang ini ada ditandai oleh darah Yesus, yang dulu ditandai oleh darah domba. Yang mengerti katakan amin. Jadi Paskah berbicara soal perbedaan. Saudara nggak perlu takut karena saudara berbeda. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Saudara diberkati Tuhan, kita sekarang masuk mata kuliahnya. Saya akan menjelaskan tentang tadi pagi soal stres dan jantung. Ibadah kedua stres dan diabetes. Jadi orang futsal, six pack, lari, tiba-tiba kena serangan jantung. Ada yang nggak salah makan, nggak minum manis, diet, tiba-tiba diabetes. Saya tadi tunjukkan secara kedokteran, bagaimana orang marah, tiba-tiba gulanya naik 400%. Ternyata marah mengeluarkan hormon kortisol, lalu kortisol merusak sistem pankreas, sehingga insulin tidak bekerja. Ada pasien sudah tidak minum manis, sudah tidak makan salah, tapi diabetesnya tinggi, karena stres saudara. Jadi akan saya jelaskan tentang stres dan hubungan dengan penyakit. Ada yang terakhir tadi stres dan patah tulang. Semangat yang patah, keringkan tulang. Itu saya jelaskan secara kedokterannya. Waktu Anda marah, tiba-tiba kalsium keluar dari tulang Anda. Dan tulang Anda gampang patah. Nanti Anda beli rekamannya semua, supaya saudara bisa pelajari. Yang terakhir tentang sistem imun. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya akan jelaskan. Bagaimana senang bisa membunuh penyakit. Bagaimana senang bisa menurunkan gula darah saudara. Tuhan kalau pernah bicara sama manusia, bukan untuk keuntungan surga. Dia pernah bicara sama seorang janda Sarfat. Kasihkan sesuatu untuk nabi itu. Yang kaya akhirnya janda Sarfatnya. Surga enggak perlu kekayaan.
Yang mengerti katakan amin. Hari ini kita akan belajar. Waktu Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat buat saudara, bukan buat surga. Kita akan belajar hari ini saudara ya. Oke, kita masuk. Ya, Anda lihat. Dalam hidup ini ada 4. Yang pertama pola makan. Makannya harus benar dulu. Tidak boleh salah makan. Sepeda motor tidak boleh diisi selain bensin. Loh kalau minyak tawon tidak boleh ya. Jadi tidak boleh diisi selain bahan bakar. Mau pinter nyetir bagaimanapun, mobilnya mahal bagaimanapun, jangan salah bahan bakar. Karena pola makan itu penting. Kami ajarkan ke pasien, jangan telat makan. Jenisnya harus benar. Kalau jenisnya benar, dosisnya benar. Lalu jamnya benar. Kami di rumah sakit jago ini, makan 3 kali di tempat kami. Lauknya ada ayam goreng, ada nasi merah. Nasi merah enggak ada, kita ganti dengan nasi putih. Jadi bagi kami nasi putih dan nasi merah sama. Ada yang bilang nasi merah lebih bagus. Menurut saya itu enggak, karena nasi putih pun bisa lebih bagus. Nasi peta, bedanya apa Pastor? Nasi putih jadi gulanya sekarang. Nasi merah jadi gulanya 3 jam lagi. Anda terserah mau diabetes sekarang atau diabetes nanti. Nah kalau ilmunya Yesus, secukupnya, sufficiently, secukupnya. Jadi kalau makan nasi putih, secukupnya. Jadi gula sekarang, enggak diabetes. Makan nasi merah, secukupnya, setengah porsi. Tidak jadi diabetes, 3 jam lagi. Setengah porsi, katakan setengah porsi. Jangan setengah magicom. Ya. Setengah porsi saudara, manusia, Anda bukan Goliat. Amin. Ya, kita akan masuk saudara ya. Nah lalu olahraga. Olahraga ini penting saudara. Olahraga ini penting membuat apa yang Anda makan dialokasikan. Tapi dua-duanya dihitung saat tidur. Kalau saudara tidak tidur, maka makanmu dan olahragamu tidak dihitung. Karena itu kami ini selalu ngajarin banyak hamba Tuhan. Jangan telat makan Pastor. Oh enggak bisa, kami harus khotbah. Ayo ini olahraga. Enggak bisa. Ayo tidur Pastor, enggak bisa. Saya menyembah Tuhan. Nah ini repot saudara. Iman tanpa tindakan sia-sia. Ya udah deh, kalau kamu tidak ada tindakan, saya baca Alkitab di Yakobus. Bilang begini, kami punya tindakan, Anda punya iman. Kita gabungkan aja, enggak apa-apa. Jadi enggak harus langsung punya tindakan. Dari rumah sakit kami melakukan tindakan medis kami. Ayo tidur Pastor, enggak mau. Tidur, enak saudara. Jadi kami lakukan tindakan-tindakan. Ayo makan Pastor, enggak mau, infus. Jadi kami berkuasa di sana. Sehingga apa? Saudara sembuh. Akhirnya apa? Saudara keluar sakit lagi karena saudara cuma iman tanpa tindakan. Yang mengerti katakan amin. Hari ini akan saya ajarkan tindakan-tindakan itu. Tapi ketika tindakan medis kami gagal, pola makan kami, terapi kami, tidurnya kami atur, tidak sembuh, sorry kami angkat tangan. Biasanya pasien kami suruh pulang. Kami bilang, mana ini anaknya? Kenapa dok? Ini bapakmu enggak ada harapan. Kami benar-benar terbatas. Suruh pulang, pasti mati. Pasti. Kecuali satu, suruh pulang, suruh senang-senang. Oh ya? Iya. Tapi ini kesenangannya jeroan. Enggak apa-apa. Belikan 2 kilo setiap hari. Biasanya kalau dipraktekkan, kansernya hilang. Karena senang saudara. Waktu saudara senang, keluar hormon endorfin, mencabut kansermu. Hati yang gembira adalah obat yang nganjur. Cuma karena makan jeroan, kansernya hilang, tapi stroke saudara. Nah, ya bagaimana? Kalau saudara mau kankermu hilang tanpa stroke, Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah karena Tuhan. Kalau kau senang karena Tuhan, kau nggak bisa stroke. Karena dia dulu menyenangkan, sekarang menyenangkan, dia nggak pernah berubah, ke depan pun menyenangkan. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara. Ada yang senang karena tato. Gambar tato naga gitu. Dahsyat saudara. Begitu umur 60, kok jadi cacing. Jadi senang itu harus karena Tuhan. Kalau senang karena sesuatu, Anda kecewa. Dulu orang berlomba korupsi, senang saudara korupsi, senang mobilnya banyak, istrinya banyak, uangnya banyak. Orang korupsi awet muda saudara. Tapi begitu KPK datang langsung stroke semua, saudara ngerti? Ya karena tidak abadi. Jadi kita senang
harus karena Yesus pernah bangkit buat kami. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Nah, sekarang saya akan masukkan, saudara, hubungan stres. Stres, saudara. Stres itu membunuh, saudara. Kita masuk, saudara ya. Tapi kita akan lawan katakan yang senangnya ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang baik. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Jadi fracture, patah tulang. Ini akan saya buktikan yang tadi pagi ibadah ketiga yang patah tulangnya, sekarang obat senengnya. Kenapa sih seneng-seneng kok bisa sembuh, ya? Jadi ada sistem kekebalan tubuh untuk mengenali diri sendiri. Jadi ada sel darah putih yang tengah untuk bunuh penyakit, yang ini untuk bawa oksigen, bentuknya agak cekung, isinya udara, ya, isinya vitamin C. Jadi kalau Anda makan jeruk, jeruknya masuk lambung, dikunyah sebelum masuk usus, dia masuk ke vena portal. Dia akan pergi untuk diselidiki oleh hati, ada racunnya atau tidak. Nah di situ sel darah putih akan menyutir, oh mana yang beracun, mana yang tidak. Jadi sel darah putih yang di tengah ini ciptaan Tuhan, yang darah merah juga ciptaan Tuhan. Semua untuk kebenaran manusia. Jadi sel T di situ mengincar, mana ada yang salah, dia datangin dibunuh. Jadi manusia punya namanya leukosit, sel darah putih untuk membunuh penyakit. Dan itu ciptaan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kami bisa mengenali, tapi bukan kami penciptanya. Ada pasukannya Tuhan, itu banyak. Yang pertama neutrofil. Lalu ada eosinofil yang suka membunuh cacing pita. Ada basofil yang tukang bunuh ini. Monosit, tapi bentuknya kalau Anda lihat putih semua. Dan kami kategorikan berdasarkan cara kerjanya. Ada yang T-cell ini yang luar biasa. Ada yang B-cell. B-cell ini ada 5. Imunoglobulin E, itu khusus pilek. Imunoglobulin G, khusus virus. Jadi dia punya yang khusus untuk masuk angin, khusus untuk pusing. Jadi dia punya sistem terikat. Kami menyelidiki, kami menangis, saudara. Kami tahu namanya. Kami kayak Adam. Kami bisa kasih nama bakteri. Kalau saya menemukan misalnya, golongan amuba, karena penemunya Sunardi, nama bakterinya Amuba Sunardi. Kami punya hak, saudara. Jadi kami punya hak kami untuk menemukan dan menamainya. Tapi kami tidak punya hak menciptakan. Karena yang menciptakan itu Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kami hanya bisa kasih nama. Tapi kami tidak bisa menciptakan, saudara. Ini luar biasa semua. Kalau saudara mau belajar, saudara bisa belajar ini ya. Kerjaannya bunuh yang mana. Ini luar biasa semuanya, saudara. Bentuknya seperti ini. Oke, saya nggak kesini. Ada yang tukang bunuh kanker, saudara. Namanya natural cell. Jadi dia tanya, kamu penting nggak? Karena kanker itu adalah sel, tapi nggak penting. Ya, ditanyain, kamu masih mau kerja nggak di tubuh ini? Kalau enggak, kita PHK kamu. Oh enggak, saya masih setia. Ya udah, jangan main-main kamu ya. Gitu. Dia cari lagi. Kamu kanker ya? Bukan om. Jujur. Iya om. Jujur. Iya sumpah. Ya udah, jangan nakal-nakal kamu ya. Begitu. Kerjaannya dia keliling, dia cari di sel-sel kanker. Sel kanker. Dan itu dahsyat. Saya bisa bercerita seperti ini. Tapi saya bukan penciptanya, saudara. Saya mau tahu, saudara, saya kasih tahu. Waktu engkau merasa tidak ada Tuhan dalam hidupmu, sekarang tubuhmu sedang menghasilkan sel darah putih. Sel darah putih. Intervensi Tuhan dalam hidupmu tidak dipengaruhi oleh syukurmu. Kau lagi kepahitan, lagi bersyukur, Tuhan menumbuhkan rambutmu. Rambut ini bisa tumbuh, saudara. Bahan bakunya keratin. Dari protein dirubah jadi keratin. Berarti ini bahan bakunya protein. Iya. Jadi kalau ada terapi, kalau begitu proteinnya madu dioles-oles. Tidak ada hubungannya, saudara. Nggak bisa ada tempelkan bebek di kepala begini, nggak bisa. Bahan bakunya protein tapi harus dikunyah. Dipecah jadi asam amino. Arginin meninggikan badan. Mentionin membuat matamu terang. Ada 22 pasukan asam amino dari dalam daging apapun. Ya, ketika Anda makan, dia akan berubah menumbuhkan rambut. Tapi anehnya, waktu dia menumbuhkan bulu mata Anda, dia nggak bisa tambah panjang lagi. Coba selidiki sebelahmu, tambah panjang nggak? Bulu mata nggak bisa panjang, saudara. Sedangkan rambut bisa panjang. Tuhan mau nunjukkan sama saudara, Tuhan bisa menumbuhkan omsetmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tapi Tuhan yang sama bisa membunuh kankermu. Tidak ada kanker di hadapan Tuhan. Kalau saudara tahu kuasa Tuhan, penyakit kanker dicabut oleh Tuhan. Kami berkali-kali, saudara, kemarin di Singapura, orang punya kanker stadium 3. Kita doakan, kankernya hilang, saudara. Kami sampai terkejut, Tuhan itu sungguh ada. Yang mengerti katakan amin. Saudara jangan takut, saudara. Kalau saudara dengar laporan apapun yang tidak membuat Anda bahagia,
Karena engkau memang tidak bahagia karena laporan yang menyenangkan. Kau bahagia karena punya Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tuhan bilang, kalau kamu memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti ketetapannya, banyak nih saudara, ketetapan, ada perintah, ada hal-hal lain saudara. Nah perintah-perintahnya ini kan banyak. Tahu perintahnya Alkitab, perpuluhan. Nah ini banyak pasien salah ngerti. Pastor saya sudah perpuluhan, kenapa diabetes? Mungkin perintah yang lain diselidiki. Contoh, saya sudah isi bensin, kenapa belnya enggak bunyi? Beda, perintah yang bel bunyi itu air aki. Yang mengerti katakan amin. Seringkali saudara salah ngerti. Saya udah hormat orang tua, kenapa darah tinggi? Beda. Nah perintah dalam Alkitab banyak saudara. Jangan makan ini untuk mencegah penyakit ini. Hormat orang tua untuk lanjut usia. Jadi umurnya panjang bukan karena makan sayur. Banyak vegetarian umurnya pendek. Jadi kalau mau umurnya panjang, hormat orang tua. Yang mengerti katakan amin. Ada yang umurnya panjang tapi miskin. Makan aja tunggu di traktir. Yang tersinggung katakan amin. Supaya Anda umur panjang dan kaya, hormat orang tua, suka memberi. Karena yang diberi, yang suka memberi. Jadi umur panjang di tangan kananmu, hormat orang tua. Kekayaan di tangan kirimu, suka memberi. Gak ada yang mau tepuk tangan buat Yesus saudara. Jadi perintahnya lain-lain. Kata Yesus begini, yang satu dilakukan, Matius 23 ayat 23. Yang satu dilakukan, yang satu tidak untuk diabaikan. Saya suka ngisi bensin. Saya nggak suka ngisi oli rem. Ngop, beruah. Yang satunya enggak, saya suka ngisi rem, saya nggak suka ngisi bensin, diem aja gini, nggak jalan-jalan. Ngerti? Jadi Anda harus melakukan yang satu dan tidak mengabaikan yang lainnya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kita belajar supaya kita tidak sakit. Saya udah jaga makan, kenapa kok sakit? Hari ini kamu nggak sakit, tapi imunmu turun. Imun turun bukan dari makanan, saudara. Dari hati yang gembira. Saya akan buktikan secara medis ya, saudara ya. Oke. Ini nih rahasianya. Perintah yang ini yang harus dilakukan. Bersukacita karena punya Tuhan. Ini yang harus saudara kasih tahu. Jangan sampai saudara dapat berlian, saudara senang. Begitu dicopet, stres. Saudara naik pangkat, tiba-tiba diturunkan, saudara stres. Saudara harus senang karena Tuhan. Katakan sebelahmu, kamu harus senang karena punya Tuhan. Nah, ini perintah yang saudara harus lakukan malam ini. Kita lihat. Waktu Anda stres, otot Anda bertegang. 5 menit pertama. Lalu 3 jam pertama, tekanan darah Anda naik, namanya norepinefrin. 3 hari berikutnya, dia menekan sistem kekebalan tubuh. Jadi kortisol ini bisa menekan daya tahan tubuh. Tadi yang saya jelaskan yang bawahnya. Kortisol, hormon stres bisa menekan, meningkatkan gula darah tinggi-tinggi sekali. Jadi hari ini yang saya bahaskan yang terakhir, bagaimana Anda marah, itu bisa penyakitmu muncul. Kalau Anda senang, penyakitmu hilang. Nah saya akan buktikan ya. Tadi sudah kenalan sama sel darah putih, sekarang cara kerjanya. Sebagai glukokortikoid, kortisol memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap respon peradangan dan sistem kekebalan tubuh. Kortisol juga menghambat produksi trombosin dan prostaglandin saat terjadi radang dengan menghambat enzim, serta menghambat sekresi sitoma, mengurangi jumlah leukosit. Jadi sel darah putihnya dibunuh oleh hormon stres namanya kortisol. Kalau saudara senang yang keluar endorfin, katakan endorfin. Endorfin bikin Anda senang. Jadi kalau stres keluar kortisol gampang sakit. Bisa stroke, darah tinggi, atau kanker, terserah saudara suka yang mana. Tapi kalau saudara senang, yang keluar endorfin. Endorfin meningkatkan daya tahan tubuhmu. Saya punya anak namanya Sean. Dia tambah dewasa, suatu ketika karena dia lihat saya main saksofon, dia main biola. Saya belajar, dia belajar. Dia nggak ada punya alasan untuk nggak sekolah. Karena sampai sekarang pun saya masih sekolah. Saya masih sekolah 2 sekarang ya. Jadi ada yang golongan farmasi, farmakologinya, di forensiknya, yang satunya lagi doktoral saya S3 teologi ya. Jadi kalau saya ke mall, pasti kita ke Gramedia dulu, kita beli buku. Jadi dia nggak bisa macam-macam sama saya ya. Tapi saya bilang, kalau nanti kamu pinter, ya buat kamu bukan buat saya. Suatu ketika, jadi
Saya ini maaf ya, Tuhan berkati saya. IP saya paling jelek 3,8 summa cum laude. Jadi dia itu saudara, kalau saya dulu nggak pinter saudara. Tolong jangan direkam ya. Dulu saya nggak pinter. Saya pernah nggak naik saudara. Ya, tolong diedit ya saudara ya. Menjatuhkan pamor saudara. Saya pernah nggak naik sekali. Saya nggak pinter saudara. Terus saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kok nggak pinter? Nggak suka aku kayak gini Tuhan. Gimana caranya pinter? Tuhan bilang, kamu mau tuker otak? Enggak, tapi bikin aku pinter. Salomo dibikin pinter, aku enggak. Mau kamu? Layani saya gitu. Saya mulai saudara, gulung tikar, persekutuan doa. Saya main gitar. Orang lain belum datang, saya datang. Saudara saya kasih tahu, masa depan itu sungguh ada. Kuliah saudara, saya mulai. Ya, dulu istri saya saudara, lulus langsung kuliah. Saya nggak bisa, udah nggak pinter, nggak punya uang saudara. Jadi saya akhirnya nganggur. Tapi setelah saya bertobat itu, ada orang membiayai saya sekolah. Saudara tahu nggak, waktu istri saya kuliah, saya 1 tahun nganggur. Tapi yang lulus siapa duluan? Yohanes Sunardi. Yang mengerti katakan amin. Saya lulus saudara 3,8, dia 2,7 itu sudah menyembah Tuhan saudara. Saya 3,8, saya kuliah saudara, banyak saudara. Titel saya banyak saudara. Tapi kenapa enggak sempat saya tulis? Supaya Tuhan yang ditinggikan dalam hidup saya saudara. Saudara ngerti, saya luar biasa. Nah, anak saya ini, saya ajari saudara. Saudara ini caranya ya. Saudara mau diajari supaya pinter? Mau ujian bilang, Roh Kudus saya mau belajar. Izin Tuhan, mau baca buku, Roh Kudus berkati saya. Setiap pagi anak saya bilang, selamat pagi Roh Kudus gitu ya. Selamat siang dia bilang, selamat siang Roh Kudus. Apapun melibatkan Tuhan, maka apa yang dikerjakan tanganmu, dibikin berhasil. Nah akhirnya suatu ketika dia pulang. Biasanya saya tanyain, ujiannya bagaimana sayang? Maaf ya Pi, nilainya enggak terlalu baik. Berapa sayang? Cuma 98 Pi. Papi dulu 45 saudara. Nah suatu ketika dia enggak tahu kena apa, kena remedi saudara. 74,99. Memang dunia itu kejam, enggak ada ampun saudara. Yesus yang suka ngampuni. Saya tanya, 74 enggak lulus? Enggak lulus papi. Terus dia sakit saudara. Demam karena malu sama saya. Istri saya udah bagaimana caranya enggak mau. Terus saya akhirnya datang. Saya pulang kerja saya datang untuk dia. Kenapa sayang? Ini anakmu sakit enggak ada obatnya. Oke. Saya akan datang. Ya, saya akan datang. Saya pasti sembuh kalau ketemu saya. Karena saya berkuasa saudara. Saya bilang ini. Sean, ada apa sayang? Iya papa. Kamu kenapa? Enggak apa-apa papa. Kamu sedih ya? Enggak pak. Oke, kalau kamu sembuh sekarang, kita ke Singapura hari ini langsung. Oh iya? Langsung turun. Pak enggak panas pak saya. Wah dahsyat saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan buat Tuhan dulu saudara. Nah, terus saya telepon sekretaris saya, Yuli, gitu. Saya punya sekretaris namanya Bu Yuli. Yuli, tolong cek ya ke Singapura berapa sekarang. Oh enggak ada kok habis. Garuda enggak ada. Cari Jetstar gitu yang biasa-biasa gitu. Jetstar itu kalau terbang sama Iman, jeng gitu. Tapi murah saudara, berapa? Enggak ada. Adanya apa? SQ. Berapa? 1 orang 12 juta. Stroke langsung saya saudara. Jadi memang semangat yang patah itu bikin stroke saudara. Saya belum stroke tapi saya sudah merasa limbung gini saudara. Bapak-bapak, ajak istrimu ke toko berlian. Nanti istrimu akan awet muda. Suaminya stroke semua. Nah Anda lihat ya. Tapi ini bukan medis, ini sharing. Nah medisnya ini saudara. Benar-benar sakit itu dari perasaan saudara. Saya uji mata kuliah ini, saya uji pasien saya, mahasiswa saya bilang, kamu tolong ya, besok saya ke Jepang saya nggak bisa, kamu datang mewakili, ini surat perintahnya. Langsung dia sakit saudara, syok saudara, seperti saudara langsung, ayo maju kerjakan matematika. Karena saudara nggak bisa, saudara syok saudara. Ya saudara ya, jadi ini benar. Otak itu punya namanya medula oblongata. Di sini ada syaraf namanya tergiminus, mempengaruhi senyum atau marah. Bentuknya, ini mencet begini, kalau
Duh, gitu. Nah, itu mencet yang lainnya. Nah, mencet-mencet itu digabung sama syaraf abdusen, digabung ke syaraf vagus nomor 10. Pak, itu apa sih, Pak? Udah denger aja dulu, ya. Pokoknya seperti itu. Nah, nempel syaraf vagus, dia narik ke medula oblongata. Fungsinya macam-macam. Bisa bikin pilek, bikin muntah. Kalau yang keluar kortisol, bikin batuk. Karena itu anak kecil dimarahi, kamu ini gimana sih? Malah keluar ingusnya. Kamu ini gimana sih? Wah, kamu ini gimana sih? Jadi orang stres malah gampang sakit. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Oke, ya. Jadi ini macam-macam. Kalau tadi yang kena serangan jantung itu karena nutup, saudara, ya. Obatnya apa? Satu. Ini, makanan. Keputusan senang sudah dapat. Karena Yesus sudah mati, Anda mau senang. Yang mengerti katakan amin. Tapi senang enggak cukup. Contohnya, saya punya sepeda motor. Saya kalau mau kecelakaan kan saya rem. Nah, kenapa waktu saya rem kok saya nabrak? Brak gitu. Terus saya bilang, saya ngerem. Katanya orang yang lain, mungkin Anda lupa. Enggak, saya rem. Dilihat di CCTV, saya ngerem. Oh iya ya, direm kok enggak berhenti ya. Dilihat ternyata enggak ada kampas remnya. Jadi saya mikir, jadi kampas rem penting. Oke, saya beli kampas rem baru, saya pasang. Terus saya jalan, mau nabrak. Saya nggak mau ngerem, saya begini aja. Kan ada kampas rem. Brak, loh kok bisa ya? Ternyata ada dua. Yang satu direm, yang satu kampas rem. Yang satu memutuskan senang, yang satu memutuskan bahan bakunya. Ikan menghasilkan endorfin. Yang mengerti katakan amin. Khusus ikan yang bersisik dan bersirip. Jadi sisiknya itu mencegah toksin. Scale namanya. Kalau saudara cek, scale itu dikasih racun, racunnya pergi terus gini. Jadi memang racun itu takut sama sisik. Tuhan bilang makan ikan yang bersisik. Apakah lele bersisik? Duh, lele di Bogor bersisik, Pak. Nah itu aneh itu saudara ya. Harusnya tidak bersisik. Apakah lele ada vitaminnya? Ada, tapi resikonya ada. Karena tidak bersisik. Yang bersisik tidak ada resikonya. Yang mengerti katakan amin. Oke. Kalau seneng, Anda keluar 4 ini. Maka ini akan jadi obat. Bahkan yang endorfin itu karena Tuhan. Endorfin itu keluar ketika Anda bersyukur. Waktu Anda bersyukur, ya udah terserahlah. Pokoknya Tuhan, aku percaya Tuhan. Pasti bisa. Tiba-tiba Anda stres, istri Anda bilang gini, enggak apa-apa, ada Tuhan yang pasti ada Tuhan tolong kamu. Akhirnya dia bilang, iya Ma, ternyata enggak terlalu sulit. Bukan enggak terlalu sulit, kemampuanmu naik 200 kali %. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Endorfin ini bisa meningkatkan kekuatan 200 kali lipat. Yang hebat ini serotonin, energi, fokus. Dari apa? Mentoring. Karena itu saudara enggak boleh meninggalkan ibadah. Karena di sini saudara di mentoring. Saudara bilang, saya lemes. Tidak, kamu hebat. Kamu anak Tuhan. Di mentoring terus, keluar hormon serotonin. Saya punya anak buah, pemain badminton, hari itu akan diadu lomba dengan pemain olimpiade, saudara. Pemain badminton itu hanya main 500 kali, tanpa mikir. Kalau olimpiade 1000 kali, kalau yang kejurda ini cuma 500 kali. Otomatis bermain dengan saudara yang bermain cuma 20 kali, saudara pasti kalah. Nah ini bermain dengan olimpiade, dia takut, dia stres, kakinya lemas, wajahnya pucat. Sudah makan pagi? Sudah. Kenapa kamu takut saya? Jangan takut kamu. Itu biasa-biasa aja. Masa Pak Yu? Iya, saya tahu kok itu. Terus teman saya tanya, tahu tak Pak Yu? Enggak sih. Cuma iman saya bilang tahu, begitu saya bilang, biasa itu. Pokoknya sikat terus, gaspol. Rempol, rem, gas, pasti menang kamu. Masa? Iya. Kamu enggak percaya? Enggak tak gaji loh kamu. Ayo mau kamu. Percaya, gampang ini. Kamu kalah menang tak traktir kamu. Tenang ini biasa itu. Masa? Iya. Ayo cepat main. Main dia saudara. Dia main gaspol, rempol saudara. Itu pelatihnya orang yang dari Malaysia itu tanya sama saya. Pak, itu Bapak bohong ya, itu bukan kejurda itu Pak. Kenapa? Mainnya kayak setan Pak gitu. Jadi itu dia bilang gini, ditanyain, loh kamu saya tanya, memang saya terkejut saudara. Permainan musuhnya luar biasa saudara. Tapi istirahat kan minta pisang, ini pisang istirahat.
Saya nggak enak hati saya bilang, gimana? Gampang ternyata benar. Loh, kok kamu bisa nerima semua? Bolanya terlalu pelan, saudara. Dia bilang sama saya, Pak, bolanya terlalu pelan hari ini. Apa? Cepatnya kayak setan kayak begitu. Jadi fokusnya berubah, saudara. Fokusnya berubah. Ketika dia sadar dia bisa, fokusnya berubah. Matanya terlalu tajam. Yang mengerti katakan amin. Yesus bilang, kamu sudah menang. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara terima dengan benar, serotonin keluar. Dan saudara bisa mengerjakan. Bukan cuma menang, tapi lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Nah ini macam-macam, saudara. Yang oksitoksin nggak saya bahas. Ini masalah tentang seks, ya. Jadi ya sedikit boleh ya. Ya. Tapi ini masalah nggak bisa itu loh, saudara. Tahu ya nggak bisa ya? Masih belum ngerti. Saya kasih bahasa Mako ya. Infoteng, masih ngerti? Udah ngerti? Nanti kalau tanya anakmu, banyak anak-anak ini loh. Nanti kalau tanya anakmu, apa Pak infoteng? Roti tawar gitu aja ya. Nah, saya akan bahas. Seringkali orang sakit pakai perban, nggak bisa hubungan seks. Tapi kalau dia ketemu istrinya, dia bisa melakukan itu. Setelah itu dia sakit lagi. Itu hanya karena hormon sementara, ya. Jadi itu seperti itu. Tapi saya nggak akan bahas malam ini ya. Kita masuk. Salah satu buahnya stroberi dan apel. Stroberi dan apel bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Anda kepingin blender buah. Kok nggak ada buahnya ya? Ternyata buahnya belum dimasukkan. Jadi mau seneng nggak cukup, harus makan ikan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Teh ketemu jahe, ketemu jeruk, daya tahan tubuhmu juga naik. Ngerti ya? Wortel ketemu jeruk juga meningkatkan daya tahan tubuh. Saudara diberkati Tuhan? Amin ya. Olahraga begini meningkatkan HDL. Olahraga membuat endorfin. Orang habis olahraga pasti senang. Loh Pak, saya jalan-jalan di mall kok susah? Ya karena belanja terus, ngerti ya? Jadi kita harus olahraga. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Ini firman Tuhan, saudara baca sendiri. Kenapa ada pagi, kenapa ada malam? Nanti Anda cek ya, PR. Ketik di Google. Endorfin keluarnya kapan? Endorfin keluarnya pagi. Tuhan bilang setiap pagi kasih setiaku selalu baru buat kamu. Karena endorfin gratis keluarnya pagi. Kortisol nanti ada ketik. Kortisol karena bukan marah keluarnya kapan? Keluarnya sore. Kalau Tuhan bilang sore jangan marah-marah karena sore keluar kortisol tanpa marah. Misalnya gini nih. Bangun tidur gak ada kopi. Kortisol 1. Keluar diserempet orang. Kortisol 2. Sampai kantor kerja tidak ada omset. Kortisol 3. Ditambah yang sore keluar mati. Karena itu Tuhan bilang apa? Sudah sore sayang. Jangan marah-marah. Matahari bukan buat menerangi. Karena terang diciptakan sebelum matahari. Yang mengerti katakan amin. Matahari cuma untuk menunjukkan waktu. Waktu apa? Sekarang sore ini kita belajar. Matahari untuk menunjukkan waktu nggak boleh marah. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Jadi sudah sore nggak boleh marah. Supaya kortisol nggak membunuh saudara. Nanti ada ketik ya, kortisol keluarnya kapan? Dia keluarnya jam 6, ya jam 7. Oke, kita habis ini kan jam ini mau keluar kortisol. Hati-hati saudara ya. Kita berdoa, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada Tuhan. Kau lihat anak-anak, semua orang tua yang memegang tangannya di dadanya. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami tahu kami sudah mendengar banyak berita bahwa kami sudah darah tinggi. Kami sudah diabetes, kami sudah serangan jantung. Bahkan orang tua kami sudah tidak tertolong lagi. Tapi hari ini kami menyembah Tuhan yang bangkit. Kami menyembah Tuhan yang naik ke surga. Dia berkuasa menyembuhkan kami. Bahkan menciptakan organ baru. Dalam nama Yesus diabetesmu disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kolesterolmu disembuhkan Tuhan. Tidak ada kuasa, bahkan kanker pun dalam nama Yesus dihentakkan dari hidupmu. Tidak ada yang sakit lagi. Ekonomimu pun diberkati. Pernikahanmu dipulihkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Aku bersyukur buat satu izin, satu perkenan, satu kemurahan. Kami boleh disembuhkan Tuhan kami. Biar kota ini tahu, biar bangsa ini sadar.
Tuhan pernah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin.